Halo seluruh tani, gimana kabarnya? Sehat-sehat toh? Oke, bagus kalau sehat. Kita harus sehat terus. Oke, sedulur, di video yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara perawatan cabai rawit kaliber dari 0 sampai 7 hari setelah tanam. Dan kali ini kita akan membahas dari 8 hari sampai 7 hari setelah tanam. Bagaimana perawatannya? Di subscribe dulu seluruh. Oke, terima kasih yang sudah subscribe seluruh. Nah, boleh kita lihat tanaman cabai kita dulu seluruh. Ada yang bagus, ada yang jelek. Maklum, saat kita menanam pasti ada yang bagus, ada yang jelek. Cuman jumlah persentasinya yang jelek masih standar atau tidak. Nah, gitu aja seluruh ya. Kalau jelek pasti ada, yang bagus pasti ada. Nah, tinggal persentasinya saja. Oke, lanjut seluruh. Kita mulai dari pemupukan seluruh ya. Di umur 0 sampai 14 hari setelah tanam, kita melakukan pemupukan 1 kali. Kemarin di 0 sampai 7 hari kita lakukan pemupukan di umur 7 hari seluruh. Terus sekarang kita lakukan di umur 14 hari. Jadi dia intervalnya 1 minggu sekali. Nah, gitu seluruh ya. Terus pupuk yang kita gunakan, kita menggunakan NPK 1616 seluruh. Kita campur dengan kalsium. Kalau ada ultradap kita beri ultradap. Kalau tidak ada kita beri TSP. Kalau tidak ada juga biarlah NPK 1616 dan juga kalsium. Nah, gitu seluruh ya. Untuk NPK 1616 saya menggunakan dosisnya itu 2 gram per tanaman. 2 gram per tanaman. Untuk kalsiumnya saya menggunakan 1 kilo seluruh. Nah, tapi dengan cara seperti ini seluruh. NPK kita rendam sendiri, kalsium kita rendam sendiri. Nanti waktu mau memasukkan ke gembor itu kita ambil satu persatu, gitu seluruh ya. Jadi nanti dia biar bercampur di air yang mau kita kocorkan, bukan NPK sama kalsium kita campur jadi satu, bukan seperti itu seluruh ya. Nah, seperti itu caranya. Terus untuk fungisidanya seluruh. Nah, fungisidanya kita menggunakan apa? Di umur 0 sampai 7 hari kemarin kita menggunakan fungisida Bion M. Nah, di umur sekarang kita masih menggunakan Bion M seluruh. Karena Bion M ini bagus untuk masa-masa pertumbuhan di awal. Karena dia melindungi tanaman dan juga memberikan daya tahan tanaman itu sendiri seluruh. Jadi dia tidak mudah terserang oleh penyakit, jamur-jamur gitu tidak mudah dia terserang oleh itu seluruh. Terus untuk insektisidanya yang minggu lalu kita sudah menggunakan Alika. Nah, gitu seluruh ya, Alika. Dan minggu ini di umur ini kita menggunakan Movento. Movento ini bahan aktifnya imidacloroprid seluruh, dan juga ada apa lagi? Kalau tidak ada Movento bisa menggunakan bahan-bahan yang lain yang bahan aktifnya imidacloroprid. Gitu seluruh ya. Terus masalah pupuk daun. Nah, ini pupuk daun, pupuk yang kita semprotkan seluruh. Pupuk yang kita semprotkan itu saya menggunakan Gandasil D ditambah ultradap dan juga ditambah pupuk hantu. Pupuk hantu seluruh ya. Nah, ini kita lakukan penyemprotan ini biasanya seluruh ya. Kita lakukan penyemprotan itu dalam 1 minggu itu biasanya 2 kali. 2 kali. Saya melakukan penyemprotan di hari Kamis dan juga di hari Minggu. Nah, dua kali kita melakukan penyemprotan. Nah, ini kalau saya gabung jadi satu seluruh. Ada fungisida, ada insektisida, dan juga ada pupuk daun. Terkecuali ketika ada serangan ulat, terus kita mau melakukan pembasmian, kita lakukan penyemprotannya di malam hari khusus untuk insektisida ulat. Kita lakukan tunggal cuman insektisida khusus untuk ulat, karena di malam hari ulat itu bakal keluar semua seluruh. Nah seluruh, selain perawatan tadi seluruh, itu kita tanaman cabai ini butuh perawatan yang lain. Contoh seluruh, kita harus membersihkan gulma yang ada di
jalan, dan juga kita membersihkan gulma yang ada di lubang-lubang titik tanam. Itu biasanya gulmanya akan tumbuh seluruh. Nah, kalau gulma banyak, ketika kita menyemprot insektisida, itu hamanya akan lari ke gulma seluruh, akan lari ke gulma. Dan nanti ketika ini tanaman ini sudah kering dengan insektisida, hamanya akan kembali lagi ke tanaman cabai. Jadi gulma ini termasuk pengganggu tanaman inti seluruh ya, karena hama tadi akan dia mendelik di situ, delik namanya ngumpet, julumpet dia di situ. Kita semprot cabai, dia nyumpet di situ, nanti dia muncul lagi. Nah, jadi gulma ini harus kita bersihkan. Ketika gulma sudah mulai tinggi, kita bersihkan. Jadi ketika kita melakukan pembasmian hama itu lebih mudah. Itu masalah gulma. Terus setiap hari kita cek seluruh. Setiap hari kita cek tanaman kita. Seakan-akan kita berinteraksi dengan tanaman kita itu seluruh. Kita cek apakah ada kendala di mana, tanaman ini terserang apa. Kalau tanda-tandanya seperti ini, oh ini terserang apa, ini terserang apa, gitu seluruh. Jadi ketika ada kendala langsung bisa ditangani, gitu seluruh ya. Seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kendala yang sudah terkena hama seluruh. Hama. Ini kemarin ada hama kutu kebul, jadinya seperti ini. Nah, gitu seluruh ya. Jadinya seperti ini. Ini olahnya kutu kebul. Terus kita semprot, akhirnya kutu kebulnya mati seluruh. Ini sudah mulai mau pulih lagi atasnya, tapi samping-samping daun-daun bawahnya itu udah rusak gitu seluruh ya. Nah, bisa kita lihat lagi. Jadi kan atasnya sudah mau pulih seluruh. Cuman bawahnya yang paling atas sendiri itu udah mulai kuning, udah mau keluar daun baru, yang bawahnya kan udah merungkel-rungkel. Nah, itu seluruh. Nah, itulah kita menangani, karena hama ini cepat sekali seluruh. Ketika dia sudah menghisap, cepat sekali dia tanaman ini langsung rusak gitu. Nah, itu seluruh. Selain kita membersihkan gulma, kita juga melihat, memantau tanaman, kita interaksi dengan tanaman, seakan-akan kita itu sayang sama tanaman. Nah, gitu seluruh. Kita sayang sama tanaman, terus tanaman itu kayak mana ya? Tanaman, kalau menurutku tanaman ini butuh interaksi juga dengan kita gitu seluruh. Jangan kita tanam terus kita tinggal pergi gitu. Kita tanam terus sudah biarkan. Itu nggak bisa kayak gitu seluruh. Kita tanam ya kita jaga, kita interaksi lah gitulah. Kita ke situ terus. Oke seluruh, gitu aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.